Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube saya di channel Rino Nurse. Oke, pada hari ini sehat semua untuk para perawat yang lagi menghadapi COVID-19, dan semoga keadaannya selalu sehat selalu. Dan para mahasiswa juga untuk di rumah jangan keluar tanpa menggunakan masker, apalagi dengan masker yang terbaru tidak boleh pakai masker scuba. Mungkin masker scuba boleh tapi 3 lapis. Itu biasanya info yang terbaru di pemerintahan tim kesehatan. Nah, untuk sebelum materi ini mulai, biasanya saya akan menyampaikan sesuatu tentang terkait pengawasan kesehatan dan lingkungan. Sebelum dimulai, biasanya saya akan minta tolong subscribe, like, dan komen di bawah ini terkait tentang materi ini. Jika ada sesuatu, silakan bertanya untuk para nurse, dan juga kita sharing di diskusi forum di YouTube ini. Dan juga para mahasiswa saya silakan tolong absen, dan juga jangan sampai cuma nonton berapa menit langsung keluar. Selesaikan nonton ini biar kalian paham, dan ada kisi-kisi mungkin ada di akhir video kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, untuk terkait tentang materi ini adalah untuk keselamatan kerja yang biasa kita lakukan sehari adalah bagaimana terkait lingkungan kita harus keadaan bersih dan nyaman. Itu salah satu untuk lingkungan. Nah, terkait dengan lingkungan kita harus menyadari dari sendiri dulu. Kalau kita nggak menyadari diri sendiri, otomatis kita akan bisa nyaman. Itu salah satunya. Kunci kenyamanan adalah dari diri kita sendiri. Nah, judul hari ini adalah pengawasan. Jadi pengawasan kesehatan dan lingkungan kerja di lingkungan kerja kita sehari, dan juga bisa juga lingkungan di sekitar rumah kita juga, di rumah, di kamar, di sekolahan atau di kampus dan lain-lainnya. Itu sangat penting, termasuk di dalam lingkungan berpakaian juga ya. Nah, ini pendahuluan dulu, kita mulai. Adanya sumber bahaya di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970. Nah, yang pertama adalah keadaan mesin. Nah, ini biasanya keadaan mesin sebelum kita berangkat, biasanya kita perhatikan. Nah, contoh mobil deh ya, pesawat jauh amat sih yang kita pikirkan. Mobil atau motor sebelum berangkat perjalanan, kita perhatikan dulu bagaimana perjalanannya itu, alatnya sudah baik atau layak atau tidak ya. Dan juga lihat keadaan mesinnya, apakah mesin itu layak atau tidak, karena kan ada beberapa, kalau di Indonesia ini kan masih motor ataupun mobil ataupun pesawat yang masih bisa pakai, masih bisa ngegas, masih bisa terbang, masih bisa bawa, sebelum ada kecelakaan tetap dipaksa dipakai. Itu salah satunya ya. Nah, lalu lingkungan kerja juga, perhatikan lingkungan kerja. Misalnya lingkungan kerja kita tuh sekitarnya bagaimana, apakah contoh di dunia perawat ya, dunia perawat itu lingkungan kerja kita kan sangat banyak tuh, dari bersihin BAB, mandiin ya, dan juga kebutuhan sumber primer kan makanan, minum dan lain-lainnya, dari obat sampai pasien itu pulang ya. Dan juga lingkungan di tempat, biasanya kalau perawat duduk di station nurse itu dirapikan. Biasanya kalau tidak rapi kan berantakan tuh, file-file, tolong dirapikan. Kalau rapi kan enak dan nyaman ya. Yang kedua adalah sifat pekerjaan kita bagaimana. Kita akan bahas di masing-masing item, ini akan saya bahas di PowerPoint ini.
dan cara kerjanya, proses produksinya, perlindungan kerjanya, ya, kewajiban melaksanakan syarat-syarat dan keselamatan kerja. Nah, kita berdiskusi dulu. Coba kita jelaskan bahaya yang di tempat kerja saudara. Ya, kita diskusi ini bukan berarti, oh maaf, masih saya beberapa yang belum yang bekerja. Nah, kalau biasanya di perawat, sumber bahayanya adalah virus, bakteri. Ya, itu sangat-sangat bahaya yang tidak tahu, yang kita lihat karena terkait dengan virus. Sekarang lagi wabah, ya, penyakit penular itu yang sangat-sangat yang berbahaya bagi perawat tersebut. Itu bahaya banget ya. Bagaimana bisa bahaya? Ya iya, karena virus. Kalau virus masuk dalam tubuh kita, apalagi virus itu sangat berbahaya, obatnya nggak ada. Dan juga virus bisa dengan virus yang hepatitis, yang standar ya, yang biasa penyakit-penyakit, bisa hepatitis, HIV, apalagi ya, TBC, macam-macam deh itu ya. Itu perawat ibarat kata maju tak gentar menghadapin pasien kita yang jadi sakit ya. Tapi jangan lupa safety ya, kalau nggak ada safety kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kalau perawat tidak bekerja pakai safety, jangan dipaksa. Oke, safety nomor 1, karena aman diri dulu. Kalau tidak aman diri, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan? Yang kedua adalah, apakah sudah dilakukan penilaian pada sumber bahaya tersebut? Contoh, biasanya kalau penyakit-penyakit penilaian itu bahaya dak. Bagaimana bisa dinilai? Contoh kayak infeksi, ya, infeksi nosokomial. Bagaimana bisa tertular atau tidak? Kan ada tim yang menilainya, koordinator untuk koordinator rumah sakit ya, lupa saya. Bagian infeksinya biasanya itu. Lalu adakah pekerjaan yang terpajan atau sumber bahaya? Biasanya terpajan itu ada yang sangat yang terpapar langsung melihat gitu ya. Yang keempat, buat daftar sumber bahaya. Nah, biasanya di rumah sakit akan mencontohkan pula, memberikan label ya, ini sangat bahaya lokasi ini, contohnya ruangan isolasi. Nah, ruangan isolasi sangat berbahaya, hati-hati dengan pada semua orang, nggak bisa sembarangan bisa masuk, salah satu poinnya. Yang kelima adalah kelompok pekerjaan rentan yang terhadap sumber bahaya tersebut. Banyak rentannya sekali gitu. Contohnya sekarang perawat ataupun di pekerjaan di lapangan, contohnya di pengeboran, intinya bagian berat-berat itu bisa rentan banget sumber bahaya ya. Bisa ketimpa kepala, jatuh dan lain-lainnya. Apakah sumber bahaya di tempat kerja saudara sudah dilakukan pengendalian? Apa bentuknya? Nah, di situ salah satunya. Kalau kita tidak ada pengendalian, apa sih yang harus kita lakukan? Bentuk tim koordinator untuk bagaimana mengevaluasi untuk bahaya tersebut. Kalau kita tak ada pengendalian atau pengontrolan, lepas. Contoh perawat, biasanya ada pengontrolan, ngecek kira-kira perawat ini ada yang bisa tidak melakukan SOP sesuai dengan benar. Oke, lihat pengontrolannya, itu baru dimarahkan ya. Lalu yang 7, apa program kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Kira-kira programnya apa perusahaan? Kalau perusahaan umum biasanya BPJS atau jam sostek, jam apalah, itu yang terkait tentang asuransi kesehatan ada nggak gitu biasanya di perusahaan kalian. Kalau tidak punya asuransi, siapa yang bayar obat? Kenapa? Biaya sakit itu cukup mahal ya, makanya kalau pekerjaan punya asuransi kesehatan. Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat tersebut? Nah, biasanya dilakukan evaluasi atau tidak, bahaya atau tidak, bagaimana kalau itu kena. Nah, sudah diatur belum safety-nya, kondisinya si lapangan, apakah sudah prosedur belum? Nah, itu makanya ada penilaian ya. Nih, pengawasan sangat penting di dunia pekerjaan kesehatan. Maaf, lagi malam, jam berapa sekarang ya? Jam 2-an mungkin. Ini yang serangkaian kegiatan pengawasan semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai, pengawas dan tenaga kerjaan atas pemenuhan pelaksanaan peraturan undang-undang atas objek dan pengawasan kesehatan dan lingkungan kerja ya. Ini biasanya pengawasannya ya. Nah,
Ini pengertian kesehatan menurut Zoin Illo atau WHO. Nah, promosi dan pemeliharaan derajat dan setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja, semua pekerjaan adalah pencegahan gangguan kesehatan. Nah, pada pekerja disebabkan oleh kondisi kerja mereka. Perlindungan pekerjaan dalam pekerjaan, mereka harus punya risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan menepati pemeliharaan pekerjaan dalam sesuatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik, psikologi. Sebagai kesimpulan adalah penyelesaian pekerjaan terhadap manusia, dan setiap manusia mempunyai pekerjaan, ya, itulah lingkungan. Nah, ini pencegahan dari kecelakaan kerja. Nah, peledakan itu apa ya? Kayak mercon, ada tempat-tempat yang bahan kimia itu cepat-cepat di tempat pabrik biasanya pasti punya standar pencegahannya. Bagaimana? Contoh mungkin tabung pemadam kebakaran, APAR namanya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Jadi pencegahannya lah, hati-hati kita persiapkan alat-alat untuk jika terjadi ada peledak atau kebakaran, ya. Akibat penyakit akibat kerja. Nah, meningkat produksi kerja. Nah, ini penyakit yang akibat kerja. Contoh, penyakit yang akibat pekerja bisa menular dari penyakit pasien ke kita, atau kondisi pekerjanya berat. Contohnya di pekerjaan umum di bagian berat atau naik ke atas, masang alat, kita ketimpa, dan juga pabrik-pabrik yang pakai bau, ada sesuatu yang polusi, itu bisa juga mengakibatkan penyakit sesak napas dan lain-lainnya, ya. Itu dia nilainya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan produktivitas tenaga kerja. Nah, beban kerja. Kalau beban kerja kita bagaimana? Apakah sudah layak atau tidak? Kalau tidak layak, biasanya psikologi, lalu fisik kita, kelelahan, mental kita, itu semua harus kuat. Kalau kalian beban kerja tidak sanggup, otomatis akan fisik kalian lemah dan mudah sakit. Ya, itu salah satunya pasti yang akan berdampak ke diri kita. Kembali ke diri kita, apakah kita bisa menjaga fisik itu, dan mental juga dari terkait kerja. Kita harus menghadapi karakter teman, bos, perusahaan, dan di bawahnya. Jadi kita harus siap mental apapun yang terjadi pada diri kita, ya. Nah, kalau lingkungan kerja dari fisik tadi, itu tadi saya bilang fisik, lingkungan kerja kita harus siap dengan fisik apapun. Kadang kalau menjadi perawat, fisiknya aduh capek nih, dinas malam, boarding, dan lain-lainnya, itu salah satu faktor. Biasanya kalau perawat kan 3 shift, pagi, sore, dan malam. Yang malam itu akan cukup banyak, dari pagi sampai dari jam 8 malam sampai pagi, itu akan mencukup membanyak makan waktu berlebih. Karena apa? Kita harus kerja di situ. Apalagi kalau udah kalian dapat kerja bagian di bangsal, itu ada pasti yang banyak, itu cukup banyak sekali yang kita lakukan, kebutuhan macam-macam lah, ya. Kalau kalian merasakan besok di rumah sakit. Kalau lingkungan kerja kimia, kalau kimia kan terkait tentang alat-alat kimia tuh. Kalau alat kimia kan cukup banyak bentuk, bisa obat cair, cairan atau obat-obatan, bahan kimia yang lain, tergantung deh, ada dari pabrik dan lain-lainnya, ya. Itu bisa terpapar dengan kita. Itu biasanya biasanya orang perawat rajin minum susu steril, ya. Biasanya menetralisirkan ke dalam tubuh, ya. Ada biologi ini biasanya terkait sejenis bakteri, ya. So, biasanya ngecek sel darah, suatu sel-sel yang biasanya yang dilihat tercemar udara ataupun air yang bisa yang kena di biologis, itulah, ya, fisiologi. Nah, fisiologi kita biasanya terlihat, ya, di dalam fisiologi kita, dalam sistem tubuh keseluruhan, apakah fisiologi kita normal, harus normal dan baik, ya. Psikologi kita, kalau psikologi biasanya, kalau psikologi ini tergantung kemampuan kalian memahamin di lingkungan kerja kalian. Nah, kita dalam psikologi harus beradaptasi dengan lingkungan kerja.
ya kita nggak jangan sembarangan melihat dulu, oh kayak gini ya kerjaan dia. Kita langsung lihat dulu kondisi, oh seperti gini ya. Kadang kalau kita tidak mampu, psikologi kita drop. Yang kerasnya kehidupan dalam bekerja itu cukup keras sekali. Lalu kapasitas kerja. Nah, ini juga nih kapasitas banyak nih, keterampilan, kesegaran jasmani dan rohani yang kita harus siap. Status kesehatan juga kita, gizi kita. Kalau orang Indonesia gizi cukup kurang. Karena apa? Lebih banyak makan nasi pada makan lauk. Contoh, nasi dibanyain, dia makan kenyang, lauknya dikit, ya. Usia kita juga harus mumpuni, karena kalau sudah tua cukup berat melakukan aktivitas. Jenis kelamin juga biasanya pada jenis kelamin pada posisi yang berat-berat, cowok, kalau cewek yang ringan-ringan aja. Nah, ukuran tubuh juga sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Kalau orang gemuk, mohon maaf yang merasa gemuk, agak dikurangin lagi, termasuk saya juga nih, agak mulai buncit. Nah, biasanya ukuran tubuh sangat ideal bagi tubuh kita melakukan sesuatu kegiatan, ya. Yang kita biasanya kegiatan hari-hari. Nah, upaya kesehatan kerja mengoptimalkan beban kerja, ya. Bagaimana upaya kita kesehatan kita baik, beban kerja kita pun semakin baik. Kalau kesehatan kita nggak baik, kita tidak akan optimal dengan beban kerja kita dapatkan. Nah, pengendalian lingkungan kerja, ya, dari teknis, eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi, penyempurnaan, proses housekeeping, itu adalah teknis di dalam lingkungan dalam pekerjaan, ya. Semua kebutuhan hidup, ruangan, kondisi yang kita lakukan adalah tercukupin dan bikin kita harus nyaman, ya. Lalu kegiatan administratif, ya, bagaimana kegiatan administratif ini menjadi pengurangan waktu kerja, karena kan misalnya cukup banyak, ya, rotasi, berputar, bergantian. Nah, selalu pakai APD. Nah, ini sekarang nih APD selalu wajib kemana-mana, tutup pakai masker, itu salah satunya, ya. Lalu yang terakhir, peningkatan kapasitas kerja. Kapasitas kerja bagaimana meningkatkan? Contoh, biasanya meningkatkan kapasitas kerja kita, apakah mereka ini sebagai pegawai kapasitas layak atau tidak di dalam kapasitas kerja tersebut. Contoh, apakah dia layak atau tidak di ruangan ICU. Makanya dia harus meningkatkan knowledge-nya, kemampuan dan pelatihan, ya. Nah, tadi itu sudah bahas dari lingkungan, ya, lingkungan kerja kita. Tapi jangan lupa selalu bersih dan nyaman dalam diri kita masing-masing dimanapun. Kalau kita tidak merasa disiplin dengan kita lakukan, itu akan berdampak ke diri kita masing-masing. Kalau bersih kan membuat diri kita dari kotoran dan kita bikin nyaman. Nah, ini biasanya alat-alat yang dilakukan, ya, secara umum, biar pada pekerjaan umum. Kalau perawat banyak banget, kalau APD-nya biasa ada masker, ada handscoon, yang itu yang standar yang bisa pakai, atau pakai apron, yang lain-lainnya, ya, itu alat pelindung diri. Nah, di dalam kegiatan sehari-hari dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga kalau akan mendapatkan risiko kecelakaan. Kalau mau jadi perawat atau perawat di luar ataupun gimana, ataupun jadi pekerjaan lain lingkungan kantor, kita harus pakai safety, ya, menyadari, karena perusahaan dan pabrik itu di jalan raya tempat umum sangat berbahaya. Kita nggak tahu kejadian apapun itu bisa mengakibatkan diri kita berdampak eksiden atau kejadian kecelakaan. Makanya disebut kita pakai alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri lingkungan adalah seperangkat alat, bukan seperangkat alat sholat, tapi seperangkat alat yang digunakan untuk tenaga kerja, ya, untuk melindungi seluruh bagian tubuh terhadap kemungkinan apakah ada potensial bisa mencelakai diri kita. Meskipun alat ini lebih dari sering digunakan tempat kerja, namun dibutuhkan pula untuk melindungi diri kita di sehari-hari. Contoh, dibiasakan pakai masker, pakai handscoon. Kadang kan kalau pakai handscoon, kadang perawat males, apalagi pakai baju hazard, itu banget panas. Kadang kasihan juga sih masih gitu. Ya, ini APD, ya, dari seperangkat alat, ya, untuk melindungi diri jika ada potensial bahaya dan kecelakaan. Itu salah pengertian salah satunya, ya.
Nah, APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja. Apabila usaha rekayasa, engineering, dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik, itu bahaya banget ya. Jadi APD juga merupakan kelengkapan yang wajib. Nah, biasanya kalau dalam K3 itu ada tim pengawasan untuk di lapangan. Biasanya dia mengontrolkan, lihat pegawainya ataupun kontraknya di lapangan, dia harus pakai topi, safety belt dan lain-lainnya. Dia harus pakai APD. Ya, tujuan dan manfaatnya banyak ya, sangat banyak sekali. Karena APD ini melindungi tenaga kerja. Kalau tidak ada perlindungan siapa? Otomatis pegawai itu akan mengakibatkan kecedera. Kemarin sempat ada pegawai di rumah sakit, pengalaman juga di rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu para nurse juga yang sudah pengalaman di lapangan, banyak sekali dulu tangannya putus. Nah, putus karena tidak hati-hati. Kadang maaf pakai seat belt ke atas, biasanya kayak paling fox. Itu kadang yang bawa aja. Sebenarnya bagian atasnya cukup pakai juga. Kadang itulah standar untuk safety-nya agak kurang memadai. Jadi kadang perusahaan tidak memikirkan para pegawainya bagaimana menggunakan alat safety itu sangat cukup lengkap. Tapi itulah beda banget di luar negeri sama di dalam negeri. Nah ya, itu meningkatkan efektivitas kerja ya. Sedangkan manfaat dalam menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi seluruh tubuh ya. Kalau tidak ada, bagaimana kita bekerja? Mungkin bunuh diri. Ya. Jadi kadang di Indonesia juga sih kegiatan sehari-hari suruh pakai helm, nggak pakai helm. Ya, itulah helmnya kadang taruh di dengkul, kadang taruh di motor. Ya. Kadang kalau pakai jaket, nah jaket itu balik biasanya tuh, balik. Kalau jatuh tuh yang diangkat terbalik ya. Nah, ini adalah jenis dan fungsi kewajiban menggunakan APD saat bekerja. Jadi sesuai dengan bahaya dan risiko yang untuk menjaga keselamatan kerja ya para pekerja tersebut, dan sekelilingnya disepakati oleh pemerintah, Departemen Tenaga Kerjaan, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan ya, Permen 2010 dilindungi oleh pelindungan diri. Nah, ini adalah bentuk alat pelindung diri. Kalau orang tuh helmet lah ya, safety helmet, helm pelindung ya. Helm pelindung ini bisa berfungsi berbagai benturan ataupun kena benda tajam ataupun benda cair ya, sangat bermanfaat bagi kepala. Nah, kalau tidak pakai pelindung kepala atau helmet ya, kena sesuatu batu, kayu atau benda tajam ya, tertusuk, itu yang kita harus hindarin. Sangat penting kalau tidak pakai helmet, termasuk juga motor ya. Nah, yang kedua adalah safety belt, sabuk pengaman. Di Indonesia budayanya tidak pakai ini, termasuk kadang saya lupa, kadang itu pula lagi gitu, kadang budaya Indonesia jarang banget pakai safety belt ya. Kenapa? Untuk melindungi dari kecelakaan. Jika ada terjadi kecelakaan, itu akan melindungi diri kita benturan ke depan ya. Itu sangat berguna banget, karena peraturan itu yang harus kita lakukan. Nah, untuk alat pelindung diri sudah tahu lah ini sebenarnya semua orang tahu. Sarung tangan, apapun lah, kalau perawat pun handscoon yang pakai sekarang ini fungsinya macam-macam, tergantung dalam pekerjaan. Kalau perawat jadi pakai handscoon, kalau bangunan pakai sarung tangannya pakai kain, ada yang pakai masak, ingin hindarin itu bakteri, kotoran. Karena apa? Dia harus melindungi dari kesterilan makanan. Nah, itu salah satunya sih ya. Nah, itulah macam-macam pelindungnya dimanapun situasional pada posisi dalam pekerjaan masing-masing. Nah, ini biasanya kita pakai ini biar orang-orang yang proyek nih, safety sauce atau boot, biasanya ada yang ini dipakai para proyek pengeboran minyak. Kalau ini biasanya kan kayak topi, ada baju sekali ya. Ini biasanya dipakai biasa di dunia, dalam dunia pekerjaannya di hutan ya, di tempat-tempat area
yang berat sih, becek, berair, yang jalannya tidak bagus. Jadi bisa juga dengan yang pekerjaan di dunia perawat, operasi pakai sepatu suit ini sangat penting, ada cairan yang kena mungkin darah juga bisa hati-hati. Kenapa bisa ke bagian tubuh kita, ada bagian tubuh kita di kaki kena tusuk, luka masuk ya gimana, itu sangat-sangat berbahaya karena meminimalisirkan kejadian perlukaan ataupun benda cair yang lain-lainnya. Ini juga safety harness nih. Nah sebenarnya yang ini yang bagus, tapi kebanyakan orang yang make yang seperti ini, itu makanya saya bilang ini yang banyakan yang pakai yang bagian bawah aja, yang di atas nggak pakai, kebanyakan di bawah aja. Tapi yang bagus itu adalah dari seluruh ini pakai baru ini semuanya. Maka Flexbox cuma bawah aturan yang dipakai ini juga pakai, di bawah pakai. Jadi kalau putus satu ini pakai gitu, nah gitu. Jadi ada dua bagusnya. Makanya adalah fungsi pengamanan saatnya kita melakukan pekerjaan yang sangat tinggi atau membersihkan gedung dari kaca, memperbaiki listrik, tiang-tiang yang tinggi deh, ya, ataupun tower-tower yang tinggi. Tidak ada yang pekerja mau seperti itu? Saya tidak mau. Nah ini bentuk alat pelindung diri, earplug. Ya, earplug ini adalah menutupi telinga, biasanya berfungsi untuk pada pekerjaan yang bising di daerah pesawat, bisa pakai ini karena kan kalau pesawat itu tuh ini nggak cukup aja pakai headset ini nih, pakai airpod ini di dalam, masuk ke dalam, dia akan tersumbat. Jadi menghindari adalah bunyi gelombang sangat besar yang bisa akan merusak di gendang telinga kita, takut jadi tuli. Orang tuli lah ya. Nah bentuk alat pelindung diri, adalah 7 safety glass atau kaca mata pengaman, bisa dari debu atau dari cairan atau dari api atau pelindung dari apa deh semuanya. Contohnya biasanya kalau ini operasi cairan, kalau pekerjaan umum dari laser mungkin dari besi-besi mau ngelas, bisa juga pakai ini, kolam renang bisa juga melindungi air dan lain-lainnya. Jadi melindungi dari terpapar dari benda asing. Nah alat pelindung ini sekarang lagi dipakai. Nah kalau mau pakai ini lebih bagus, safety-nya banget. Kira-kira mau ada yang pakai seperti ini? Biasanya pakai alat-alat ini pada udara yang memang sangat kejadian dulu kebakaran hutan itu sampai 3 bulan udara tidak baik, bagus pakai yang ini lagi. Ini akan filternya cukup banyak, jadi kita pun nyaman makainya. Tapi ya cara pakai cukup berat juga sih, karena cukup besar, tergantung pemakai masing-masing dan pada kondisi yang di saat ini kita lakukan. Nah face shield, ini lagi heboh sekarang. Biasanya face shield untuk para medis yang di lapangan saat operasi. Sekarang face shield sudah dipakai di seluruh dunia dan Indonesia. Kenapa? Virus tadi takutnya kena droplet atau cairan ke muka kita. Makanya fungsi face shield ini adalah cairan-cairan yang jangan sampai terkena di daerah muka kita. Itu gunanya fungsi ada percikan-percikan air yang lain dari orang ke kita, virus ataupun benda asing dan lainnya, termasuk juga pakai helmet ya. Nah ini bentuk alat pelindung diri, raincoat, jas hujan macam deh. Jas ini ada fungsinya adalah percikan air atau hujan dan lainnya, atau benda-benda kimia juga bisa gitu. Ini adalah baju ini, jas hujan ini adalah tahan dari air. Ini biasanya kita orang-orang yang baju oranye biasanya pakai baju camping di lapangan ya. Nah semua jenis digunakan adalah semestinya gunakanlah pedoman yang benar-benar yang kalian lakukan. Kenapa? Kalau kita tidak lakukan standar, kalian akan berdampak pada diri kalian kalau terjadinya kecelakaan. Nah APD harus digunakan sesuai pada jenis pekerjaan. Jangan kalau pakai sarung tangan tinju kamu pakai itu tidak sesuai ya pada kondisinya. Jadi memastikan APD-nya aman dan keselamatan bagi pekerjaan kita. Selain itu adalah APD juga harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jangan APD abal-abal ya. Sekarang juga pakai masker jangan yang abal-abal lagi. Ya sesuaikanlah pada pekerjaannya dan sehari-hari kita, dan lakukanlah APD ini disiplin dan benar.
lakukan sepada semestinya dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi kesehatan dan rumah sakit. Lakukanlah SOP yang benar. Oke, terima kasih. Untuk para nurse, mungkin ada pertanyaan ataupun sharing, silahkan komen di bawah. Mungkin tentang konten video berikutnya silahkan. Saya akan insya Allah akan membuat terkait tentang kesehatan ataupun keperawatan terkait tentang video ini selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan share. Untuk para mahasiswa saya ya, untuk para mahasiswa saya, biasanya kalau saya ujian itu tidak jauh dari slide ini. Silahkan ambil, boleh di YouTube saya di bawah ini, silahkan klik aja, situ ada Google Drive, download aja, ambil, atau di Syakat juga saya masukin. Nah, untuk para nurse dan perawat saya, mahasiswa saya, itu silahkan banyak baca, lebih banyak referensi, dan juga jangan lupa disiplin lah saat melakukan kegiatan, lakukanlah APD. Oke, selamat, tapi sudah cukup hari ini videonya. Kita selesaikan untuk berikutnya lagi, pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan yang saya lakukan ini salah menyinggung perasaan orang. Mungkin saya tidak yang sempurnanya ya. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.